Halo adik-adik, selamat tahun baru, selamat memasuki tahun 2021. Bunda berharap semuanya ada dalam keadaan sehat-sehat, baik adik-adik youth maupun bersama dengan orang tua dan keluarga yang ada. Orang bersyukur karena saat ini orang boleh memasuki tahun 2021 dan juga pada saat ini kita akan memulaikan kegiatan PPA kita pada saat ini. Dan memulaikan kegiatan pembelajaran anak-anak youth pada saat ini, sebelumnya kita akan berdoa. Sebelum berdoa kita menyanyi bersama-sama, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Ya, terima kasih dan saat ini mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa di sorga, karena kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami selalu kami rasakan. Terima kasih juga Tuhan karena saat ini Engkau telah menyertai kami sehingga kami boleh ada di tahun 2021. Saat ini Tuhan kami akan memulaikan pembelajaran kami khususnya untuk anak-anak youth yang ada di PPA 0281 Upus I Amang KGPM Sentrum Kawangkoan. Mari kiranya Tuhan bersama-sama dengan kami, baik kami mentor yang ada maupun anak-anak youth yang ada. Saat ini Tuhan, mari kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami agar kami bisa mengikuti setiap proses pembelajaran ini dengan baik. Kami serahkan kehidupan kami, kehidupan anak-anak youth ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Dan saat ini kita akan masuk dalam materi pembelajaran kita, dan materi pembelajaran saat ini akan dibawakan oleh Kak Andi dan Kak Astika dengan judul Penerapan Disiplin Rohani dalam Kehidupan. Bunda serahkan kepada Kak Astika dan Kak Andi. Halo adik-adik youth yang ada di rumah. Halo adik-adik. Apa kabarnya semua? Sehat, kuat, dan diberkati pastinya. Nah, saat ini kita akan belajar ya, walaupun dalam virtual ya, kita akan belajar tentang apa sih disiplin rohani itu. Jadi seperti Kak Maya bilang tadi, apa judulnya Astika? Penerapan disiplin rohani dalam kehidupan, khususnya kehidupan anak-anak, remaja, termasuk anak-anak youth yang ada di rumah. Anak-anak youth PPA ID 281. Nah, sebelum terang lebih dalam ya, untuk proses belajar, ada beberapa hal yang Kak Andi harus sampaikan kepada adik-adik semuanya. Bahwa dalam proses belajar pastinya harus ada indikator capaian yang harus terang dapat. Ya. Atau terang gapai ya Kak Astika? Iya betul. Ya nanti dalam proses belajar ini ada indikator-indikator, 3 indikator penting di dalam materi kita saat ini yang harus adik-adik youth dan adik-adik remaja yang ada di rumah harus mengetahuinya. Nah, seperti judul kita pada saat ini, materi kita hari ini adalah
penerapan disiplin rohani dalam kehidupan. Nah, pastinya anak-anak youth di rumah mungkin bertanya-tanya atau berpikir ya, bagaimana sih disiplin rohani itu kan Kak Estika? Ya, disiplin rohani itu apa sih? Iya, betul. Bagaimana sih disiplin rohani? Bagaimana cara orang menerapkan disiplin rohani itu? Nah, lagi dalam kehidupan setiap. Iyalah, begitu. Nah, menurut Kak Estika saja, apa sih disiplin rohani itu? Berbicara mengenai disiplin rohani, adik-adik, disiplin rohani itu merupakan perilaku kita untuk meningkatkan spiritual iman kita kepada Yesus Kristus. Atau dalam artiannya secara singkat, disiplin rohani adalah bagaimana kita bertumbuh dewasa dalam Yesus Kristus. Iya, jadi secara spiritualitasnya secara rohani kita ya. Jadi ini salah satu yang harus adik-adik youth ada di dalam kehidupan kita ya. Baik itu anak-anak youth maupun Kak Astika, Kak Andi maupun Kak Maya. Ya, jadi ini juga berproses ya. Ini berproses di dalam kehidupan kita sampai saat ini. Ya, tentang disiplin rohani. Jadi apakah kita melakukan disiplin rohani di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak youth ataupun malah sebaliknya? Iya, malah sebaliknya tidak melakukan dan menerapkan disiplin rohani dalam kehidupan kita. Nah, Kak Astika, apakah Kak Astika pernah melakukan disiplin rohani di dalam kehidupan Kak Astika sampai saat ini? Ya, tentunya Kak Andi. Ya. Sampai saat ini Kak Astika juga melakukan disiplin rohani dalam kehidupan Kak Astika. Seperti contohnya berdoa setiap hari, melakukan saat teduh, membangun hubungan dengan Tuhan. Ya. Itu wajib ya Kak Astika. Orang harus membangun hubungan, komunikasi dengan Tuhan pastinya, karena membangun relasi dengan Tuhan. Iya, membangun relasi karena Tuhan itu adalah yang pemberi kehidupan kita. Ya, betul sekali Kak Andi. Yang menjaga, melindungi, serta yang menaungi kita. Iya, menaungi kita dalam kehidupan sampai saat ini, gitu kan. Termasuk adik-adik youth yang ada di rumah. Nah, Kak Astika. Nah, mungkin ini merupakan salah satu indikator capaian yang harus anak-anak youth dapati atau bisa terapkan di dalam kehidupan kalian semua, ya, anak-anak youth. Mungkin anak-anak youth mampu untuk berdoa. Iya. Ya kan Kak Astika? Menurut Kak Astika itu berdoa itu kayak apa sih? Bisa jelaskan ke anak-anak youth yang ada di rumah? Secara singkat, berdoa itu adalah bagaimana kita membangun komunikasi kita dengan Tuhan. Berdoa bukan juga hanya sekedar orang berdoa dalam kamar, ataupun orang berdoa bersama dengan keluarga di ibadah, tetapi juga ketika orang juga berbicara dalam hati kita kepada Tuhan. Dan dalam doa pun ketika kita membangun relasi dengan Tuhan, tentunya kita akan mendapat berbagai hal juga. Ketika orang dapat berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa, tentunya orang dapat membangun relasi dengan Tuhan dan bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan dengan baik. Dan seperti juga di Yakobus pasal 5 ya, Kak Andi kalau nggak salah, dikatakan itu doa orang benar jika dengan yakin, tidak akan sangat besar kekuasaannya. Iya, kayak lagu ya? Iya, seperti doa itu. Ada lagu orang benar bila didoakan. Ya, dan seterusnya. Kak Andi juga tidak terlalu tahu untuk lagu itu, tapi memang betul ya. Ketika orang benar-benar berdoa dengan sungguh-sungguh membangun komunikasi dan relasi lewat doa dengan Tuhan, pastinya kuasa dari doa itu pastinya sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat besar ya. Iya. Seperti firman Tuhan di dalam kitab Yakobus itu mengatakan tadi. Nah, Kak Astika, jadi apa ya sih yang Kak Astika harapkan ataupun yang Kak Astika inginkan dalam proses belajar kali ini lewat doa ya, doa itu untuk anak-anak youth di rumah? Ya. Tentunya tidak hanya sekedar tahu berdoa saja, pun doa itu tidak juga harus dengan kata-kata yang indah Kak Andi, dengan kata-kata yang penuh susun rapi ya gitu ya. Kata-kata mutiara dan sebagainya, tetapi hanya dengan kesungguhan hati saja orang mampu berdoa, maka itu pun Tuhan akan dengarkan. Dan adik-adik tentunya dalam hal ini yang ketika harapkan juga Kak Andi harapkan bagaimana ketika orang mampu berdoa, orang itu mampu membangun relasi dengan Tuhan. Ya, Kak Andi setuju sekali ya Kak Astika. Bagaimana orang itu berdoa
seperti Kak Astika tadi bilang, nggak perlu dengan kata-kata susunan kata yang indah, tetapi dengan ketulusan hati dan iman ya Kak Astika. Dengan iman, ketika orang berdoa dengan iman itu pastinya hal yang luar biasa akan dijawab oleh Tuhan dengan waktu yang akan Tuhan berikan ya. Jadi jangan juga orang berdoa, orang berkata, aduh kita berdoa sungguh-sungguh Kak Astika ini. Kenapa Tuhan gak bisa jawab tapi doa gitu dan ceritanya. Padahal Tuhan memberikan waktu tepat, indah ya. Iya, waktu yang terbaik ketika Tuhan ingin menjawab doa-doa kita semua. Nah, dalam penerapan disiplin rohani ini selain berdoa, yang kedua Kak Astika ya, yang kedua ini adalah pemahaman Alkitab. Ya betul kan? Iya. Ya. Menurut Kak Astika lagi, bagaimana Kak Astika memahami pemahaman Alkitab itu seperti apa sih? Tentunya pemahaman Alkitab itu bukan hanya sekedar ketika orang membaca Alkitab, Kak Andi, tapi bagaimana ketika orang membaca Alkitab, orang pun mampu merenungkan firman Tuhan itu. Iya. Juga dapat mengimplementasikan dalam kehidupan orang setiap hari atau orang mengaplikasikan akan firman Tuhan itu dalam kehidupan setiap hari. Karena inti dari pemahaman Alkitab itu adalah bagaimana kita melakukan firman Tuhan itu, melakukan apa yang orang pahami dalam Alkitab itu dalam kehidupan orang setiap hari, Kak Andi. Iya, setuju sekali Kak Astika. Jadi jangan orang cuman oke, kita baca Alkitab ini. Ya. Habis itu sudah, silakan ditutup. Tapi tidak merenungkan. Ya, betul sekali Kak Andi. Tetapi tujuannya dari ketika orang membaca sebuah Alkitab atau dalam firman Tuhan itu yang orang baca, setidaknya ada sikap yang orang harus terapkan lewat apa yang orang baca gitu. Jadi anak-anak youth di rumah, ya anak-anak youth PPAI di 281 yang ada di rumah. Nah, seperti Kak Astika bilang tadi, orang cuman jangan sekedar membaca Alkitab, tapi perlu juga merenungkan serta menerapkan di dalam kehidupan, ya kan seperti itu Kak Astika, luar biasa. Jadi anak-anak youth di rumah ataupun siapa saja yang menonton channel ini, bahwa Kak Astika ini mempunyai basic pendidikan dari sarjana teologi ya, luar biasa. Kak Astika ini hebat, Kak Astika hebat dan wah luar biasa orangnya pastinya. Nah, jadi yang pertama tadi itu Kak Astika berdoa. Yang kedua memahami Alkitab dan yang ketiga pelayanan dan penyembahan. Iya, pelayanan dan penyembahan. Kita melakukan penyembahan kepada Tuhan. Nah, secara tidak langsung ketika orang sudah berdoa, membaca Alkitab, memahami Alkitab itu, orang juga itu dapat melakukan penyembahan kepada Tuhan. Secara tidak langsung, orang juga sudah melakukan penyembahan kepada Tuhan. Iya, setuju. Jadi ada kayak by step-nya ya Kak Astika. Selain orang berdoa, orang merenungkan firman, kemudian orang melakukan penyembahan atau melakukan pelayanan lah seperti itu. Jadi mungkin ini 3 indikator penting ya. Untuk adik-adik youth ketahui dan adik-adik youth patut untuk lakukan. Nah, seperti itu. Nah, jadi menurut Kak Astika, jadi kan Kak Astika bilang tadi penyembahan dan pelayanan. Nah, untuk anak-anak youth di rumah Kak Astika boleh kasih masukan pelayanan itu seperti apa sih? Mungkin orang mengerti bahwa oke, kita mau pelayanan di gereja gitu. Atau ada contoh-contoh yang lain seperti itu? Ya, contoh-contoh yang lain Kak Andi. Ya sama seperti Kak Andi katakan tadi bahwa mungkin anak-anak youth banyak kali memahami bahwa pelayanan itu ya ketika orang pergi gereja atau ketika orang masuk ibadah. Tetapi pelayanan itu pun tidak hanya terbatas lewat pelayanan kita di gereja, pelayanan kita pun di ibadah-ibadah, tetapi pelayanan kita di rumah, dalam pelayanan kita dalam keluarga, pelayanan kita pun di sekolah. Iya, jadi banyak ya. Iya, dalam lingkup pergaulan kita pun Kak Andi, kita juga bisa melakukan pelayanan. Iya, setuju sekali. Jadi orang bisa menyampaikan kabar baik, menjadi terang, be a light dimanapun kita berada ya. Baik itu ketika orang datang di gereja, ketika orang ada di rumah, ketika orang ada di sekolah atau dalam pergaulan seperti Kak Astika bilang tadi ya, luar biasa. Jadi anak-anak youth ya. Jadi ini pesan penting dari Kak Astika maupun Kak Andi, Kak Maya dan mentor-mentor lainnya bahwa pelayanan itu bukan hanya ketika orang datang di gereja. Jadi dimanapun, di rumah, di keluarga ya, kemudian di sekolah ya, dimanapun orang pergi dan berada, seperti ada firman bilang bahwa orang bisa menjadi terang dimanapun, ya kan? Bisa menjadi terang dimanapun, membagi firman ya, bisa ya saling sharing gitu Kak Astika seperti
ya biasanya dilakukan oleh anak-anak remaja gereja lainnya. Jadi orang sini sharing antar kasus-kasus atau permasalahan yang ada. Aduh, kita kok begini, kita kok begitu ya kan pastinya. Iya, dan saling memberikan dorongan dan dukungan serta motivasi solusi juga. ya, memberikan motivasi juga. Nah, Kak Astika, jadi ketika orang mengetahui ya penerapan disiplin rohani ini, berarti penerapan disiplin ini harus orang lakukan. Jadi Iya. namanya menerapkan ya kan Kak Astika? Betul sekali Kak Andi. Iya betul. Jadi selain berdoa, Firman iya Tuhan, merenungkan firman Tuhan tetap, dan melakukan penyembahan dan pelayanan. Nah, tidak sampai pada batasan ini ya. Tidak pada batasan ini. Iya, betul. Jadi anak-anak youth bisa lakukan semuanya itu. Dan Ya. terutama juga dalam perilaku kita setiap hari Kak Iya, Andi. perilaku dan sikap. Iya sikap pastinya. dan perilaku kita. Perilaku dan sikap harus menggambarkan spiritualitas, harus menggambarkan bahwa I'm youth Christian dia gitu Iya, dong. betul. Saya anak-anak Kristus gitu dong. Jadi perilaku dan sikapnya kita harus orang terapkan juga Harus gitu. dicerminkan dari perilaku kita adik-adik, karena untuk apa maksudnya cuma dikatakan kita anak Tuhan, anak Kristen, orang Kristen. Saya punya KTP Kristen gitu kan Iya, gitu. Tapi Padahal perilaku kita tidak mencerminkan sama sekali akan apa yang menjadi disiplin rohani kita itu iya, sendiri. setuju sekali. Jangan mengakui bahwa saya Kristen, kamu Kristen, tetapi sikap dan tindakan kita tidaklah Kristen Iya, betul gitu. sekali. Nah, luar biasa Kak Astika. Mungkin ada referensi firman Tuhan yang Kak Astika bisa bagikan kepada adik-adik youth yang ada di Iya, rumah. Adik-adik, ada satu ayat Alkitab yang akan Kak Astika baca, yaitu dalam Injil Matius pasal 5 ayat 16. Injil Matius pasal Injil 5 Matius pasal 5 ayat 16. ayat 16. Dan ketika akan bacakan untuk kita sekalian, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ih, luar biasa firman Tuhan bahwa dibilang terang, bercahaya dan apa yang terakhir itu? Memuliakan ya, memuliakan Bapamu di surga. Nah, hal ini luar biasa ya. Jadi ketika orang mampu menerapkan disiplin rohani di dalam kehidupan kita, kita berdoa, kita membaca Alkitab serta merenungkannya, kemudian orang melakukan penyembahan dan pelayanan di dalam kehidupan kita, pastinya itu orang akan bisa menjadi terang. Ya, betul sekali Kak Iya. Andi. Dan satu tujuan ketika orang hidup datang di dunia ini adalah untuk kemuliaan nama Bapa di sorga Bapa di tentunya. sorga, iya, Tuhan Yesus Kristus ya. Iya. Nah, Kak Astika, dalam kehidupan Kak Astika ya, pernah enggak Kak Astika melakukan atau menerapkan disiplin rohani? Ya pastinya pernah ya Kak Astika. Karena Kak Astika latar belakangnya teologi gitu kan. Teologi yang mampu untuk menerapkan apapun yang Kak Astika dapat ya. Tapi enggak semua juga ya Kak Astika Iya, ya. betul, Kak Andi. Punya keterbatasan ya kan. Mungkin Kak Astika mampu untuk menyampaikan hal-hal yang luar biasa saat ini. Kak Andi juga punya satu ayat firman Tuhan ya Kak Astika. Di sini di dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 23. Firman Tuhan berkata demikian. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah Kak Astika, Ya. Nah ini hal yang ketika banyak orang dengar ya, apalagi anak-anak youth, aduh bicara tentang kedatangan Tuhan Iya. gitulah ceritanya. Jadi apa ya kita mau lakukan ketika kita sebelum Tuhan datang gitu kan ya. Makanya menurut Kak Andi ya Kak Astika, Iya. disiplin rohani itu penting Iya, ya. betul sekali. Disiplin Kak. rohani ya. Jadi baik tubuh, jiwa, dan roh kita itu terpelihara lewat disiplin-disiplin rohani yang kita ketahui sekarang. Iya, Jadi ya betul gitu sekali, kan Kak Astika. Nah jadi ketika orang sudah menerapkan disiplin rohani dan kita yakini mempunyai iman yang luar biasa kepada Tuhan, pastinya ketika firman Tuhan mengatakan seperti tadi itu, ketika Tuhan datang kedua kali, kita sudah siap. Ya, Betul kan Kak betul Astika? sekali Kak Andi. Jadi untuk anak-anak youth yang ada di rumah, berdoa. Kedua Kak Astika, Rajin membaca serta merenungkan firman Tuhan. yang ketiga melakukan penyembahan dan pelayanan. Tapi yang terpenting yaitu
sikap dan perilaku, ya kan? Menerapkan disiplin rohani di dalam kehidupan kita ya. Iya, mungkin luar biasa ya Kak Astika materi iya. ini. Jadi yang Kak Andi harapkan, Kak Astika harapkan, Kak Maya serta mentor-mentor yang lain harapkan bahwa kalian itu anak-anak youth bisa menerapkan disiplin rohani di dalam kehidupan kalian, di dalam keluarga kalian, di dalam pergaulan kalian, ya kan ceritanya Astika. Jangan begini Kak Astika, ada contoh begini kok kasus-kasus seperti ini. Ada anak-anak youth ya. Iya. Ya semoga orang tidak tersinggung Kak Astika. Jadi bukan anak-anak youth, jadi banyak anak-anak zaman sekarang ya Kak Astika. Umumnya ya. Secara fisiklinya mereka itu sudah tidak ada dampak disiplin rohani dalam kehidupan mereka. Dorang itu menunjukkan bahwa it's myself gitu, ini diri saya, gimana dirimu. Ya kan Kak Astika? Mereka kayak, oh gini anak Kristen ya, gini gitu Kak Astika. Ternyata dari penilaian-penilaian orang itu mampu untuk memberikan tanggapan terhadap diri kita. Ya kan? Betul sekali, Kak. Orang-orang ya, orang-orang bisa menilai dari fisiknya orang gitu. Aduh dia tiap hari Minggu pergi di gereja, tiap hari Sabtu dia pergi ibadah remaja gitu kan. Tetapi kok ternyata dia tindakan, dia cara pakai setelah keluar ibadah gitu kan, tidak mencerminkan. Sebagai iya. Kristus. Nah mungkin Kak Astika kasih contoh lainnya gitu, bisa? Kita juga ketika dalam lingkup keluarga Kak Andi mungkin anak-anak yang soalnya tidak jadi ingat orang tua mungkin ataupun pemalawang. Iya pemalawang Kak Andi. Orang tua bicara akan ini cepat tersinggung dan sebagainya. Orang mau padang mau bikin yang tahu-tahu sendiri. Iya, setuju. Banyak ya Kak Astika. Zaman-zaman sekarang malahan orang tua lebih takut kepada anak-anak mereka gitu. Bahkan pun sampai ada orang tua yang kayak soalnya tahu mau bagaimana dan mau baking DP anak ini mau melakukan apa yang mereka soalnya tahu dia mau ini orang tua soalnya tahu dan mau baking apa supaya DP anak ini mau jadi anak bagus lagi, mau dengar pada DP orang tua. Iya, setuju. Apa yang dilakukan luar batas ya mungkin. Andi. Jadi ini juga bisa mengingatkan kembali kepada kita semua orang tua ya. Saya belum orang tua. Ya maksudnya ini juga mungkin kami berdua lebih muda. Tetapi memahami akan situasi dan kondisi keadaan sekarang anak-anak remaja, anak-anak youth yang ada saat ini. Bahwa kita harus mengetahui juga harus ada kontrol dari keluarga, dari orang tua, dari mama dan papa gitu kan Kak Astika. Jadi kontrol orang tua, kontrol keluarga itu juga penting. Ya. Jadi peran dalam keluarga itu sangat penting kan Iya, Andi? setuju. Pembentukan karakter itu berawal dari keluarga Kak Astika. Iya. Jadi ketika keluarga memiliki karakter, sikap yang luar biasa bagus, anak-anak yang ada di dalam rumah itu pastinya akan mencontohi karakter yang ada di dalam rumah tersebut. Nah, mungkin sudah panjang ya Kak Astika. Nanti materi-materi selanjutnya berkaitan tentang spiritualitas, tentang disiplin rohani itu mampu diterapkan oleh anak-anak youth, ya, anak-anak youth PPAI 281 ataupun siapa saja yang melihat channel ini, yang melihat video ini bisa di-share kemana-mana ya kan. Nah jadi hal yang luar biasa untuk kita semua dan anak-anak youth. Nah mungkin jadi tugas anak-anak youth ya, tidak di atas kertas ya, tapi ini menjadi tindakan saja, jadi sikap ya. Yang pertama, rajinlah kalian berdoa. Ya, jangan cuman lapar kong berdoa, bangun pagi berdoa, tidur cuman hanya sebagai rutinitas iya, saja. cuman kayak oke, mari semua makan mak gitu, berdoa. Iya, jadi selain berdoa kemudian memahami Alkitab dan melakukan penyembahan. Mungkin sampai di sini ya materi kita pada saat ini tentang penerapan disiplin rohani di dalam kehidupan kita semua. Kak Andi dan Kak Astika undur bye ya. Nanti yang akan menutup proses belajar kita saat ini adalah Bunda Maya. Bunda Maya, mari dipersilakan. Ya, terima kasih disampaikan kepada Kak Andi dan Kak Astika
Dan semoga apa yang telah disampaikan oleh Kak Andi dan Kak Astika pada saat ini itu boleh adik-adik perhatikan, dan Bunda berharap semuanya boleh melaksanakannya dalam kehidupan setiap hari. Dan menutup kegiatan kita pada saat ini, kita akan berdoa. Sebelum berdoa, kita akan menyanyi bersama-sama Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku, ku tak dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami sehingga proses pembelajaran kami pada saat ini boleh berlangsung dengan baik. Kiranya apa yang telah disampaikan itu dapat adik-adik laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kiranya Tuhan memberkati buat kami mentor yang ada, biar kiranya diberikan Tuhan hikmat dan kemampuan untuk melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang telah dianugerahkan kepada kami. Tuhan Yesus, ini doa kami, kehidupan anak-anak youth, kehidupan mentor, staf yang ada, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Demikian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.